Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mengambil materi yaitu panel surya. Untuk anggota kelompoknya adalah Melawati, Naura Ismatina, Nur Fitriani Saripa, Pidi Agustin, dan Teddy Pratama. Untuk pendahuluannya, energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia karena letaknya di garis khatulistiwa dengan paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahun. Namun, efisiensi panel surya ini masih terkendala oleh cuaca buruk seperti mendung dan hujan yang menyebabkan penurunan produksi listrik. Penelitian menunjukkan bahwa panel jenis monokristalin ini memiliki performa lebih baik di bawah kondisi berawan. Selain itu, daya listrik yang dihasilkan panel surya juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan temperatur lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi panel surya yang lebih efisien dan stabil untuk berbagai kondisi cuaca guna mengoptimalkan pemanfaatan energi surya di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya dan Teddy. Baik, di sini ada perbedaan silikon kristalisasi versus perovskit. Yang pertama itu ada perbedaan efisiensi. Perbedaan efisiensi yaitu eh, efisiensi panel surya ditentukan oleh jumlah sinar matahari yang dapat diubah menjadi energi untuk dapat digunakan. Nah, panel surya kalsium titanium oksida atau bisa disebut dengan perovskit memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi dibandingkan panel surya silikon monokristalin karena memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menyerap panjang gelombang sinar matahari yang berbeda. Nah, panel surya perovskit ini secara efisien dapat mengkonversi hingga 27,7% sinar matahari. Sedangkan panel surya monoksi dapat mengkonversi hingga 22,5%. Nah, di sini ada perbedaan biayanya. Biaya teknologi panel surya ini merupakan faktor yang penting dalam menentukan popularitas dan penerapannya. Nah, panel surya silikon monokristalin tipe N ini atau bisa disebut dengan monosi lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan panel surya kalsium titanium oksida atau perovskit. Nah, panel surya monosi ini memerlukan proses manufaktur yang lebih kompleks, termasuk pemotongan dan pemrosesan wafer silikon. Nah, panel surya perovskit ini memerlukan proses produksi yang lebih sederhana, yang melibatkan pengendapan lapisan pada substrat. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan stabilitas. Nah, stabilitas panel surya ini mengacu pada kemampuan mempertahankan kinerja di berbagai lingkungan dan waktu. Di sini panel surya silikon ini memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan panel surya perovskit karena kemampuan menahan suhu dan kelembapannya itu lebih tinggi. Nah, dapat menyebabkan degradasi pada panel perovskit. Panel surya silikon ini dapat bertahan hingga 10 tahun tanpa kerusakan signifikan. Sedangkan panel surya perovskit ini mungkin memiliki umur yang lebih pendek yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya akan disampaikan oleh Teddy kepada Teddy Lalu dipersilakan. selanjutnya ada perbedaan sifat thermal. Sifat thermal yang mengacu pada kemampuannya menahan tekanan thermal dan perubahan suhu. Panel surya silikon monokristalin tipe N memiliki stabilitas thermal yang lebih baik dibandingkan panel surya titanium oksida. Panel surya mono SI dapat beroperasi pada suhu tinggi tanpa penurunan efisiensi yang signifikan. Lalu sedangkan panel surya
perovskit memiliki toleransi panas yang lebih rendah dan dapat terdegradasi dengan cepat pada suhu tinggi. Lalu juga ada perbedaan produksi yang dimana produksi panel mengacu pada proses manufaktur yang digunakan untuk membuat produk akhir. Panel surya silikon monokristalin memerlukan proses biaya yang lebih kompleks serta intensif yang tinggi dibandingkan panel surya kalsium titanium oksida. Lalu yang keenam, ada perbedaan lingkungan. Kesesuaian lingkungan dari panel surya mengacu pada kemampuan panel untuk beroperasi secara efisien dalam berbagai kondisi lingkungan. Panel surya silikon monokristalin lebih cocok dioperasikan di area dengan kondisi cahaya redup, seperti area berawan atau mendung. Sedangkan sebaliknya, panel surya perovskit lebih cocok dioperasikan di area yang intensitas cahayanya tinggi, seperti daerah kering dengan penyerahan matahari tinggi. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lepik. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis masalah dari si panel surya ini. Nah, untuk adopsi panel surya ini memiliki sedikit masalah gitu ya, apalagi di daerah terpencil yang ada di Indonesia gitu. Yang tantangannya itu signifikan ya, seperti sulitnya akomodasi, juga sulitnya eh, edukasi gitu ya di sana. Jadi mungkin untuk distribusi panel surya ini masih sulit gitu ya. Yang pertama itu di sini ada biaya investasi yang tinggi gitu. Nah, implementasi pembangkit listrik tenaga surya ini memerlukan investasi awal yang besar gitu karena em, dari Indonesia ini masih memiliki ketergantungan pada bahan untuk panel surya itu sendiri. Jadi bahannya itu masih diimpor dari negara lain gitu ya. Makanya memerlukan investasi yang tinggi gitu. Kemudian yang kedua ada rendahnya edukasi dan juga kesadaran masyarakat. Nah, di sini kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan juga cara kerja panel surya ini menjadi hambatan gitu ya dalam adopsi teknologi ini. Nah, banyak gitu komunitas di daerah-daerah pencil yang belum familiar dengan teknologi terbarukan ini gitu. Jadi orang-orang di daerah terpencil ini masih menganggap bahwa adaptasi teknologi baru ini adalah hal yang sulit dilakukan gitu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan kalau ini itu akan lebih sulit daripada energi-energi yang sudah ada sekarang gitu. Makanya mereka lebih memilih energi yang sudah ada gitu seperti bahan bakar fosil dan minyak bumi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kesulitan distribusi dan struktur. Ya, seperti yang tadi yang sudah disebutkan gitu ya, banyak di daerah terpencil itu akses seperti jalannya, terus jaringan listriknya itu belum memadai gitu. Sehingga si distribusinya ini mengalami kesulitan gitu ya untuk mendistribusikan si panel suryanya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan poin pertama tadi yaitu peningkatan biaya gitu ya. Karena contohnya kayak di Papua, sebelum jalannya dibangun itu kita akan sulit untuk mendistribusikan barang ke sana gitu ya. Jadi kayak bisa memerlukan helikopter dan juga yang lain yang tentunya akan memerlukan biaya yang lebih tinggi gitu. Kemudian di beberapa sumber lain juga mengatakan bahwa si efisiensi konversi energi matahari ini menjadi listrik gitu ya, yang dimana kita tahu yaitu panel surya itu menghadapi tantangan besar gitu, terutama di daerah yang intensitas cahayanya itu rendah atau cuacanya itu buruk seperti musim hujan atau wilayah yang tingkat kelembabannya tinggi gitu. Kemudian ada juga pengaruh radiasi lingkungan gitu ya, itu memberikan kontribusi penurunan terhadap efisiensi panel ini.
di mana ketika si suhunya ini meningkat secara berlebihan, yang terjadi pada siang hari gitu ya, contohnya yang pada musim kemarau, si panel surya ini dapat mengalami peningkatan resistensi internal yang menyebabkan penurunan tegangan dan daya outputnya gitu. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor dari partikel debu, kabut, dan juga hujan gitu, yang berperan dalam menghalangi masuknya cahaya ke permukaan panel surya. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naura Ismetina. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu mengenai solusi untuk mengatasi tantangan efisiensi panel surya di Indonesia, terutama akibat dari kondisi cuaca tropis yang dinamis. Beberapa solusi yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu bisa menggunakan material perovskit dan teknologi tandem. Nah, materi perovskit ini telah menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi konversi energi pada panel surya, yaitu hingga mencapai 25% dalam uji laboratorium. Namun kelemahannya terletak pada stabilitas yang rendah ketika terpapar udara, kelembapan, sinar UV, yang juga dapat menyebabkan degradasi material secara cepat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, digunakan teknik pelapisan khusus seperti atomic layer deposition atau ALD, atau juga bisa dengan spin coating yang menerapkan lapisan pelindung tipis dari bahan polimer atau oksida logam seperti alumina. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang yang mencegah kerusakan akibat lingkungan, sehingga memperpanjang umur pakai dan mempertahankan efisiensi perovskitnya. Selain itu, efisiensi panel surya juga dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan teknologi tandem, yaitu menggunakan beberapa lapisan material berbeda dalam satu sel surya untuk menyerap spektrum cahaya matahari yang lebih luas. Nah, kombinasi dari teknik pelapisan ini dan struktur tandem menjadikan panel surya berbasis perovskit lebih efisien dan berpotensi menjadi solusi energi terbarukan yang lebih andal di masa depan. Kemudian selanjutnya ada implementasi solar tracker. Penggunaan solar tracker ini dapat memungkinkan panel surya mengikuti pergerakan matahari sepanjang hari, yang memaksimalkan penangkapan energinya. Sistem pelacak dua sumbu misalnya, dapat meningkatkan efisiensi hingga 30% dibandingkan sistem tetap. Meskipun demikian, teknologi ini memerlukan investasi awal yang lebih tinggi dan struktur pendukung yang kuat. Kemudian selanjutnya ada pengembangan sistem penyimpanan energi. Variabilitas cuaca mempengaruhi konsistensi output energi dari panel surya. Oleh karena itu, dalam sistem penyimpanan energinya seperti baterai lithium ion atau baterai solid state menjadi penting untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil. Meskipun sering digunakan, tantangan utamanya yaitu ada biaya yang tinggi dan umur pakai yang terbatas. Baterai solid state ini menawarkan alternatif dengan keamanan lebih baik dan umur pakai yang lebih panjang, meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Lalu ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Penting ya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan cara kerja panel surya melalui program edukasi misalnya dan sosialisasi. Dapat mendorong adopsi teknologi. Pelatihan dan workshop juga bisa dilakukan, yaitu mengenai instalasi, pemeliharaan, serta manfaat ekonomi dan lingkungan dari panel surya, yang dapat membantu mengurangi keraguan dan meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Lalu ada peningkatan infrastruktur dan distribusi. Mengembangkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan yang memadai dan jaringan listrik yang stabil akan mempermudah distribusi dan instalasi panel surya di daerah terpencil. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas lokal juga diperlukan untuk mengatasi tantangan logistik dan teknis dalam pemasangan serta pemeliharaan sistem PLTS ini. Lalu penting juga dari riset dan pengembangannya. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi panel surya yang lebih efisien dan tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim perlu ditingkatkan.
Kolaborasi misalnya antara universitas, lembaga penelitian, dan industri dapat mempercepat inovasi dan adaptasi teknologi yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim Indonesia. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terpadu, diharapkan efisiensi dari adopsi panel surya di Indonesia dapat meningkat, sehingga kontribusi energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional semakin signifikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk kesimpulannya, energi surya ini merupakan sumber energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia karena intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Namun, efisiensinya ini masih terbatas oleh cuaca seperti mendung dan hujan. Panel surya jenis monokristalin dinilai lebih efektif di kondisi berawan, meskipun performa panel juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan suhu lingkungan. Selain itu, perbandingan antara panel silikon kristalin dan perovskit menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal efisiensi, biaya, stabilitas, sifat termal, produksi, dan dampak lingkungan. Energi air juga menjadi alternatif penting melalui pemanfaatan gerakan air seperti pada PLTA. Untuk mengoptimalkan energi terbarukan, solusi yang diusulkan meliputi penggunaan material perovskit dan teknologi tandem, penerapan solar tracker, pengembangan sistem penyimpanan energi, edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta riset dan pengembangan lanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.